Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 3 dari kelas AC206B. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Paramita Budi Rahayu dengan NIM 23-2019-144. Kemudian ada Yehuda Alfa Yuristian dengan NIM 23-2019-145. Kemudian ada Yusak Karis Windarta dengan NIM 23-2019-147. Selanjutnya ada Tri Endah Pratiwi dengan NIM 23-2019-150. Kemudian ada Irena Tessa Saula dengan NIM 23-2019-159. Ada Lintang Sela Utami dengan NIM 23-2019-169. Kemudian ada Aditya Duta Ramadhani dengan NIM 23-2019-186. Nah, sebenarnya apa sih CV Sandbox itu? CV Sandbox merupakan sebuah tour and travel yang bergerak di bidang pariwisata yang menawarkan berbagai paket tour wisata domestik. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata yang sangat baik. Dibuktikan dengan letak geografis Indonesia yang strategis, memiliki budaya yang beragam, dan memiliki sejarah yang menarik bagi wisatawan. Selanjutnya, ada gambaran model bisnis, yang di dalamnya terdapat beberapa faktor input yaitu pendanaan, proses operasional, dan mitra kerjasama. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada pendanaan. Pendanaan terdiri atas permodalan sendiri, hutang bank, dan juga adanya penanaman modal dari investor. Kemudian, ada proses operasional. Dalam proses operasionalnya, CV Sandbox memiliki operasional utama yaitu penjualan paket wisata. Kami memastikan bahwa akan menghadirkan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menerima pesanan atau booking melalui website. Proses operasional CV ini dilengkapi beberapa fasilitas lain seperti tour guide dan fotografer. Kami juga memiliki mitra kerjasama bersama dengan armada bus seperti Citra Dewi, Suberjaya, dan Bluestar. Kami juga bekerjasama dengan pengusaha catering. Tak ada bisnis yang tak jalan tanpa adanya promosi. Nah, untuk promosi kami melakukannya melalui beberapa platform, yaitu TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Selanjutnya, terdapat rencana bentuk usaha. Nah, bisnis ini berbentuk CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV sendiri merupakan jenis usaha yang didirikan oleh beberapa orang atau lebih dengan modal yang terbatas. Kemudian, terdapat rencana pendanaan dan juga pendapatan. Yang pertama, ada sumber pendanaan, yaitu melalui yang pertama, uang pribadi. Nah, uang pribadi ini kami targetkan terkumpul sebesar 70 sampai dengan 100 juta. Kemudian yang kedua, ada penanaman modal oleh investor yang kami harapkan dapat terkumpul sebesar 75 sampai dengan 100 juta. Kemudian yang terakhir, kami juga memutuskan untuk melakukan peminjaman kepada bank dengan total pinjaman sebesar 50 juta. Selain sumber pendanaan, terdapat juga sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan utama kami adalah penjualan tiket wisata domestik dengan keuntungan yang kami targetkan 50 sampai dengan 75 juta per tahun dengan harapan bahwa akan ada peningkatan tiap tahunnya. Nah, kemudian juga ada pendapatan lain-lain, yaitu berasal dari jasa tour guide dan juga jasa fotografer. Kemudian yang selanjutnya ada aspek perpajakan. Yang pertama ada PPh Badan. PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan. Nah, CV Sandbox dikenai pajak PPh final sebesar 5% atas dasar pengenaan pajak yaitu 4,5 M. Maka didapati PPh final CV Sandbox sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. CV Sandbox dikenakan PBB sebesar 2% atas NJOP sebesar 1,1 M dikurangi NJOP TKP sebesar 10 juta, maka didapati PBB sebesar
Rp2.180.000. Oke, selanjutnya untuk pengenaan pajak di CV Sandbox, terkhususnya untuk pajak pertambahan nilai. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 41 Tahun 2009, jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan jasa kena pajak. Maka dari itu, CV Sandbox sebagai PKP akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan ada satu tambahan peraturan berdasarkan PMK nomor 121/PMK nomor 3/tahun 2015, maka untuk kegiatan penyerahan atas jasa Biro Perjalanan dan atau agen perjalanan wisata, dasar pengenaan pajak akan dikenakan sebesar 10%. Atau secara sederhana, CV Sandbox akan dikenakan PPN sebesar 1%. Nah, untuk penghitungannya, saya ambil contoh untuk transaksi dalam penjualan paket wisata dari Salatiga ke Bali sebesar 12.500.000. Maka dari itu untuk penghitungan PPN-nya akan dikalikan 1% secara sederhana, maka diperoleh PPN terutang sebesar 1.250.000. CV Sandbox juga menjual jasa fotografi. Nah, dalam jasa fotografi ini juga dikenakan PPN, namun sebagai PPN non-Biro Perjalanan Wisata. Maka dari itu akan dikenakan tarif normal sebesar 10%. Nah, CV Sandbox ini menjual jasa fotografi sebesar 2.480.000. Maka dari itu akan dikalikan tarif PPN normal sebesar 10%, maka PPN terutang yang dimiliki oleh CV Sandbox sebesar 248.000. CV Sandbox tentu saja memiliki beberapa pekerja yang terdiri dari 4 orang tour guide, 3 orang fotografer, 1 orang driver, 2 orang OB, dan 1 orang accounting. Nah, di dalam CV Sandbox terdapat perhitungan PPh 21 bagi manajer dengan gaji per bulan sebesar 5 juta. Setelah ditambah dengan tunjangan, maka PKP dari manajer adalah sebesar 6.500.000. Dari dasar pengenaan pajak tersebut, maka PPh 21 per bulan untuk manajer adalah sebesar Rp227.083. Kemudian, ada perhitungan PPh 21 bagi pekerja administrasi dengan gaji per bulan sebesar Rp4.750.000. Setelah ditambah dengan tunjangan, maka PKP selama 1 tahun dari pekerja administrasi adalah sebesar Rp3.500.000. Nah, dari dasar pengenaan pajak tersebut, maka PPh 21 per bulan untuk pekerja administrasi adalah sebesar Rp14.583. Berikutnya ada PPh 23 bagi CV Sandbox terkait dengan jasa imbalan penyerahan jasa fotografer dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp2.480.000. Nah, tarif PPh 23 adalah sebesar 2%, maka PPh 23 bagi CV Sandbox adalah Rp49.600. Dari pemaparan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa CV Sandbox didirikan oleh 2 orang dengan modal awal yang terbatas. Nah, proses operasional Biro Perjalanan CV Sandbox adalah menciptakan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menerima pemesanan atau booking melalui website CV Sandbox Tour and Travel. Selain melalui media sosial, CV Sandbox juga tetap melayani pemesanan masyarakat yang akan datang ke kantor. Dalam menjalankan usaha, CV Sandbox bekerja sama dengan penyedia armada bus dan juga pihak catering. Nah, sumber pendanaan CV Sandbox adalah uang pribadi milik pendiri dan juga adanya penanaman modal oleh investor dan juga modal yang didapat dari tambahan pinjaman hutang bank. Sumber pendapatan yang utama dari CV Sandbox berasal dari penjualan tiket wisata domestik dan juga terdapat pendapatan lain-lain yang berasal dari jasa tour guide dan juga jasa fotografer. Nah, itu tadi penjelasan mengenai CV Sandbox Tour and Travel. Sekian dan terima kasih.